Pikiran ini teman-temanku ya, kadang berubah-ubah. Bisa berpikiran positif, bisa berpikiran negatif, bisa berpikiran kritis, bisa berpikir inovasi dan ide. Nah, itu semua disertakan atau dipengaruhi oleh mood. Nah, agar kita selalu berpikir yang positif dan inovasi, perlu kita untuk mengelola pikiran, teman-temanku. Nah, ini akan kita bahas kali ini, tips untuk mengelola pikiran. Cayo! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku yang berada di seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Apa kabar kalian teman-temanku? Saya doakan selalu sehat, dalam keadaan bahagia, pikiran tenang, dan selalu berlimpah rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik teman-temanku ya, ketemu lagi dengan Erman Sitorus. Nah, seperti pembahasan saya di depan tadi, kita akan belajar atau diskusi mengenai tips mengelola pikiran. Oke? Langsung aja teman-teman, beberapa tips. Yang pertama ialah mengenali pikiran. Teman-teman harus mengenali pikiran terlebih dahulu dong, sebelum mengelola pikiran. Kenali kapan Anda, teman-temanku, emosi. Kapan teman-teman bisa keadaan bahagia? Kapan teman-teman bisa keadaan sedih? Kapan teman-teman bisa keadaan marah? Coba dikenali dulu. Karena pikiran ini dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Nah, jika teman-teman atau Anda sudah mengenali pikiran itu, kita sudah enak mengelola pikiran itu, teman-temanku. Contoh, jika keadaan mood kalian baik, ya, artinya pikiran kalian bahagia, ya, dapat mungkin apalagi awal bulan gajian, ya, kemudian dapat informasi yang bahagia, mungkin ini enak gitu loh. Nah, tapi bagaimana di saat mood Anda tidak baik, ya, atau suasana hati Anda kurang baik? Contohnya ada mendapat berita yang tidak baik, atau mungkin ada yang menjalimi teman-teman, ya. Ada mungkin hal lain yang membuat Anda berpikiran negatif, yang menyebabkan Anda emosi dan macam-macam. Nah, kenali dulu pikiran kita. Untuk apa itu, Bang? Nah, dengan cara mengenali pikiran itu, Anda sudah bisa mempetakan. Ya, oh, saya dalam keadaan emosi, mungkin faktor penyebabnya ini. Saya bisa sedih, faktor penyebabnya adalah ini. Dari situ nanti, ya, dari pengalaman histori yang sudah terjadi, Anda rubah dari pikiran negatif ke pikiran positif. Dari yang gampang emosi menjadi penyabar, ya. Dari yang gampang sedih menjadi ceria. Sehingga apa? Kalian bisa mengelola pikiran itu, yang berpikir yang positif-positif dan yang baik-baik, karena pikiran itu adalah doa. Tips yang kedua, mengelola pikiran, mengontrol pikiran. Ini yang paling penting, teman-temanku. Nah, setelah kalian tadi mengenali, ya, mengenali pikiran, kapan kalian marah, kapan emosi, kapan bahagia, ya, saatnya kalian mengontrol pikiran itu, teman-temanku. Jika kalian bahagia, jangan terlalu bahagia. Jika kalian sedih, jangan terlalu sedih. Jika kalian berpikiran negatif, coba dikontrol, ya, supaya pelan-pelan berubah jadi pikiran negatif kepada pikiran positif. Ya, itu yang kedua, mengontrol pikiran. Oke, yang ketiga ialah mengelola emosi. Nah, ini yang paling penting, teman-temanku. Kenapa? Pikiran itu mempengaruhi emosi loh, teman-temanku. Setelah tadi kalian mengenali pikiran, kemudian mengontrol emosi, nah sekarang mengelola emosi. Ya, contoh, pernah kalian gak terpancing, ya, dengan ejekan teman-teman, ya, atau mungkin terpancing oleh gosip-gosip di luar sehingga kalian merasa marah, merasa jengkel, ya? Kalian lontarkan atau arahkan ke yang mengejek kalian itu bisa mempengaruhi pikiran kalian, teman-temanku. Ya,
Kenapa? Karena kita terbawa oleh emosi. Kita tidak bisa mengontrol pikiran secara baik. Sehingga apa? Emosi yang tumbuh. Seharusnya emosi bahagia menjadi emosi negatif. Ya, itu nanti yang berujung yang tidak kita harapkan, teman-temanku. Nah, untuk itu tips yang ketiga mengelola pikiran ialah mengelola emosi. Ya, yang emosi kalian marah bisa kalian kendalikan, bisa kalian kontrol. Ya, nanti kita belajar bagaimana mengelola dan mengontrol emosi. Yang biasanya orang bisa marah bisa berubah dengan senyuman. Gitu dia, teman-teman. Itu udah level tinggi dalam mengelola emosi, teman-temanku. Jadi apapun situasi kamu, apapun yang kamu hadapi saat ini, yang seharusnya kamu emosi itu bisa marah, bisa sedih, bisa nangis dan sebagainya, kita bisa mengontrol. Kita mengontrol emosi itu sehingga tidak merusak pikiran, tidak mempengaruhi pikiran, sehingga tubuh kita selalu sehat. Itu, teman-temanku, ya, mengontrol emosi. Yang keempat ialah tipsnya berpikir positif. Nah, itu yang penting, teman-temanku. Usahakan pikiran kita ini selalu positif thinking. Hindari yang namanya negatif thinking, ya, agar kita bisa mengelola pikiran kita secara baik. Nah, selanjutnya ialah yang kelima ialah bertemanlah. Bertemanlah, teman-temanku, dengan orang-orang yang berpikir positif dan jauhi teman-teman kalian yang berpikir negatif. Ya, teman-temanku, ya, jika kalian selalu berteman dengan orang-orang yang baik, yang selalu berpikiran positif, pasti lama-lama kalian akan terikut. Karena kita ini, teman-temanku, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh dengan siapa kita dekat. Kalau keluarga kita selalu berpikiran negatif, bisa-bisa kita berpengaruh ke negatif, teman-temanku. Tapi kalau keluarga kita selalu berpikiran positif, itu akan terbawa imbasnya juga ke diri kita. Termasuk juga kita keluar rumah, teman-teman kampus, teman-teman sekolah, teman-teman di suatu pekerjaan di kantor. Jika mereka berpikir positif, kita juga ikut terbawa-bawa berpikir positif. Untuk itu pandai-pandailah kalian, teman-temanku, untuk memilah untuk berteman. Bang, kan nggak boleh memilih-milih teman. Ya, memilih boleh, teman-temanku. Masa kita berkawan dengan perampok? Masa kita berteman dengan orang-orang yang berpikiran negatif? Berteman, berkawan seadanya silakan, tapi untuk teman akrab yang selalu untuk cerita, ya, bertukar pikiran, diskusi, bertemanlah kepada orang-orang yang selalu berpikiran positif. Nah, itu beberapa teman tips, ya, bagaimana cara mengendalikan, mengelola pikiran agar selalu baik. Oke, ingat, teman-temanku, pikiran itu adalah doa. Jika kalian berpikir yang baik-baik, jika kalian berpikir positif, maka itu alam semesta akan mengabulkan apa yang ada di pikiran kalian. Tapi ingat, jika kalian berpikir yang buruk-buruk, berpikir yang negatif, alam semesta juga ikut meridoi itu. Untuk itu, teman-temanku, hati-hati dengan pikiran. Kelola pikiran Anda dengan baik-baiknya, ya. Kelola pikiran dengan sebaik-baiknya. Biarkan diri kita yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan diri kita. Baik, teman-temanku, ya, yang belum subscribe, silakan subscribe di channel saya ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, atau berikan juga komen yang berhubungan dengan yang kita bahas ini, teman-temanku, ya. Kita bisa sharing dan diskusi. Sampai ketemu lagi, teman-temanku, di video-video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.